Puji Bapa Yahweh, Shalom saudara. Kita akan belajar bersama-sama saudara, karena kita tahu bahwa firman itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Dan saudara, mari kita akan membaca di kitab Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Ya, nanti kita gantian, saudara, saya 13, nanti 14, terus saling bergantian sampai 18 kita baca bersama, saudara. Ya. Siapa yang bijaksana dan penuh pengertian di antara kamu, biarlah dia menunjukkan perbuatan-perbuatannya dalam kelembutan hikmat dari perilaku yang baik. Silakan saudara. Ini bukanlah hikmat yang turun dari atas, melainkan yang duniawi, yang jiwani, yang jahat. Namun, hikmat yang dari atas pertama-tama adalah benar-benar murni, selanjutnya penuh damai, sejahtera, baik hati, penurut, penuh kemurahan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak berpura-pura. Sama-sama kita baca saudara. Dan buah-buah kebenaran ditaburkan dalam damai sejahtera bagi mereka yang membuat perdamaian. Puji Bapa Yahweh, silakan duduk saudara. Ya, kesaksian yang luar biasa saudara, kita lihat tadi. Ya, ini tema khotbah di hari ini saudara. Bijaksana dan penuh pengertian. Ya. Saudara, kita lihat bahwa hidup bisa susah kalau tidak bijaksana. Ya. Dan tidak penuh pengertian, ini paling bahaya juga ya. Orang yang menyadari, memanfaatkan kebijaksanaan dan penuh pengertian, senantiasa berhati-hati dalam bertindak. Kita lihat saudara, ada dikatakan bahwa orang yang bijaksana itu tidak mengambil keputusan terburu-buru. Gitu. Dan kita lihat saudara, orang yang mengambil keputusan terburu-buru, dampaknya saudara akan besar. Sebab itu orang yang bijaksana ini saudara akan saudara menunggu apa yang Bapak Yahweh katakan. Mungkin dia akan berpuasa, dia akan maksudnya saudara baca firman. Ya terus, sampai dia dapat jawaban baru dia laksanakan saudara. Dan kita lihat saudara, ini ada dua hal yang kita perlu tahu saudara. Ada hikmat yang bukan turun dari atas saudara, hikmat dari bumi. Ada hikmat yang turun dari atas saudara. Ini penting sekali saudara, kita lihat saudara ya. Hikmat yang dari bumi saudara, yang duniawi, yang jiwani, yang jahat ya, yaitu iri hati. Ya saudara tahu arti iri hati saudara. Ya. Iri hati tandanya saudara apa? Tak mampu. Iri. Padahal saudara, banyak kita lihat ini ya, para pelayan Bapa Yahweh saudara. Kita lihat para anak-anak Bapa Yahweh ya. Janganlah ada iri hati. Karena kita lihat di sini pada waktu si A saudara ya. Ini kita lihat Bapak Gembala kadang-kadang dia melihat ya, pemimpin yang Bapak Yahweh percayakan, dia melihat si A ini sudah waktunya untuk dipromosikan. Dia bukan maksudnya berpikir seperti pikiran dia, tapi dia bertanya kepada roh Bapak Yahweh, kan ada tertulis. Ya, ada tertulis semua. Orang yang dia katakan ada tertulis bahwa biarlah orang yang dipimpin oleh roh. Dia katakan orang yang hidup oleh roh, mau kata saudara, hidupnya akan dipimpin oleh roh. Jadi Pak Gembala ini kalau kita lihat pemimpin, dia akan meminta pimpinan Roh Kudus untuk maksudnya menempatkan orang-orang yang tepat, yang maksudnya tidak versus dengan kebenaran firman Bapak Yahweh.
Dan kita lihat saudara, ya ini luar biasa ya. Iri hati juga saudara. Kalau kita lihat ada orang yang iri hati, tanda tidak mampu. Dia melihat si A saudara, ya puasa apa, kemudian dapat jawaban-jawaban doa. Dia tidak bertanya kepada Bapak Yahweh, kenapa dia begini? Ya. Atau dia tidak bertanya kepada Bapak Yahweh, Bapak Yahweh, apakah memang engkau, ya ada tertulis, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, Polos. Ada itu, saya pernah baca itu. Nah ini kalau kita lihat, sudah cukup kasih karunia Bapak Yahweh, mau apa lagi saudara? Ya, kita tinggal hanya berserah kepada Bapak Yahweh. Dan melakukan sesuai dengan pimpinan roh Bapak Yahweh. Ini penting saudara. Jangan kita iri. Iri hati itu akhirnya apa saudara? Bapak Yahweh yang kepala. Bukan main. Bapak yang ngomong, sudah cukup kasih karuniaku kepadamu. Firman Bapak yang berkata, jangan berpikir yang terlalu tinggi. Ya, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Ya, jangan pikir-pikir, aduh saya harus punya apartemen, saya harus punya ini. Aduh, padahal Tuhan bilang, ya berbahaya sekali. Firman Bapak yang berkata, carilah perkara-perkara yang di atas. Dan kita lihat saudara, dikatakan di sini saudara, ini ya mementingkan diri sendiri. Ya ini paling berbahaya. Mementingkan diri sendiri. Dia tidak mau orang lain diberkati. Maunya dia lebih banyak, terus lebih banyak. Ya. Ini firman saudara bukan kepada saudara, kepada saya juga. Karena dia pada bermata dua. Sebab karena kita masih ada di bumi. Jadi kita harus bertanya Bapak Yahweh, ya, supaya saya tidak mementingkan diri sendiri. Bagaimana? Kita harus minta pimpinan roh Bapak Yahweh. Karena dia paling adil, paling bijaksana roh Bapak Yahweh. Dia akan berkata, sudah cukup kasih karuniaku kepadamu. Ini penting saudara. Dan yang selanjutnya saudara, ya, dikatakan memegahkan diri. Ya, ini sombong. Nah, memegahkan diri ini saya pernah sampaikan itu. Ini pengajaran mengenai kesombongan diri hati. Firman Bapak Yahweh berkata, Bapak Yahweh menentang orang yang sombong, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Sebab itu kita lihat saudara ya. Kalau orang maksudnya, orang mana bilang sudah somsek, sombong saudara. Hati-hati saudara. Ya, maka apa? Bapak Yahweh akan apa? Anak yang kukasih akan apa? Kupukul dan ku hajar. Supaya tidak menjadi anak-anak yang gampangan. Tidak menjadi anak-anak yang apa saudara? Nilainya rendah. Anak-anak Bapak Yahweh, dia punya kelas di hadapan Bapak Yahweh. Sebab itu dia katakan, dia berkata bahwa orang yang beribadah dan tidak beribadah, penilaian di hadapan Bapak Yahweh berbeda saudara. Nah inilah satu hal yang luar biasa. Ya, di mana saudara pada waktu ya Abraham berdoa, bersyafaat dengan Bapak Yahweh, dia berbicara kepada Bapak Yahweh, apakah kalau ada 50 orang benar, engkau akan membinasakan mereka bersama-sama dengan orang fasik? Dan Bapak Yahweh berkata tidak. Jadi saudara ada nilai plus orang yang berkenan kepada Bapak Yahweh. Berikan kemuliaan saudara. Saya percaya saudara saya adalah orang yang berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Haleluya. Dan saudara dikatakan di sini, ya, ini berdusta melawan kebenaran. Yang selanjutnya, ini hikmat yang dari bumi saudara, yang dari bawah. Berdusta melawan kebenaran ini sangat berbahaya. Sehingga apa saudara? Ya, dia bilang apa? Saya bisa melayani kok. Bisa saya. Nggak perlu. Karena apa? Ada ayat begini, ada ayat begini, ada ayat begini, ada ayat. Pakai ayat semua. Untuk menutupi segala perbuatan jahat dia. Sebab itu ini hati-hati saudara. Kalau kita merasa ini, kita tanya sama roh Bapak Yahweh, apa benar saya? Ya, ingatkan Bapak Yahweh, apa yang belum kita akui?
Ya sama kayak ibu tadi, saya sangat luar biasa berani untuk menyampaikan karena itu bukan datang dari kekuatan ibu, tapi kekuatan roh Bapa Yahweh supaya mempermalukan setan. Ya, ini penting saudara ya. Dia katakan di sini ya berdusta melawan kebenaran. Nah tadi kesaksian juga. Saya nggak perlu. Ya Yesua. Buktinya pakai nama ini sembuh. Buktikan nama. Tuhan membela firman-Nya. Ini penting saudara. Tuhan membela firman-Nya. Tapi pada saat saudara mereka berkata, bukankah aku menyembuhkan? Dia ngomong kepada Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh bilang apa? Aku tidak mengenal. Enggak. Kalian yang pembuat kejahatan. Dan saudara pada waktu saya dipercayakan untuk memberitakan kabar baik di Jakarta Utara, saya sampaikan ini. Di mana saudara bahwa kalau umpamanya saya panggil si A, ya, saya pakai nama lain, ya kan? Apakah dia nengok? Saya pakai ibu, banyak ibu-ibu di sana, ibu, sama kayak kita ngomong, ya banyak semua di situ semua presiden, ini presiden mana presiden mana? Tuh, Presiden Jokowi sana tuh. Oh iya, ada namanya. Jadi harus tahu nama Bapa Yahweh. Jangan saudara panggil yang lain. Karena apa saudara? Waktu saya kesaksian di sini, saya keras sekali saudara. Akhirnya saya berubah. Karena apa? Roh Bapa Yahweh. Ya, membuat satu perubahan yang baru. Sebab itu kalau ibu berapa kali pindah gereja, waduh. Segala puji bagi Bapa Yahweh. Kita ternyata banyak melakukan itu. Pindah-pindah. Jadi ada satu lagi, cari apa di dalam dunia. Cari terus. Cari apa di dalam dunia. Terus cari-cari. Akhirnya roh Bapa Yahweh bilang, di sini. Ya. Jangan ada yang katakan, ku ingin tetap di sini. Ya kan. Terus yang satu bilang, ku mau di sana. Ku mau di sana. Yang pimpin pujian bilang, ku mau di sana. Yang bilang, ku ingin tetap di sini. Jadi mereka ternyata yang si A ini mimpin pujian, ya, dia nyanyi, ku ingin tetap di sini. Yang satu bilang, bentar besok saya pimpin pujian, saya sikat dia. Ku mau di sana, ku mau di sana. Jadi ada terus itu. Jadi mereka ternyata berdua ini saling saudara, ya. Terus bertabrakan terus. Karena apa saudara? Ternyata hati mereka saling menjatuhkan. Oh nanti kalau dia ini, saya sikat nanti. Itu terjadi saudara pada waktu saya saudara di sekolah di Malang, di Lawang Bible Training Center saudara. Saya lihat teman saya ini, dia udah ini siapin chapel pagi. Saya bilang, you sudah siapin chapel? Sudah, tapi saya mau sikat si Anu. Kemarin dia bagi terus sama saya terus. Saya bilang, jangan begitu. Enggak, kayaknya dia sikat-sikat sama saya, dia tahu kok. Jadi ini saya mau sikat sama dia nanti. Saya bilang, aduh, jadi bagaimana? Waktu cepil benar-benar dia langsung cepat ke saya duluan, saudara. Dan dia bilang, kemarin saya bukan main, disikat sama si A. Dan saya sikat dia. Aduh, saya bilang ini, bahaya ini orang-orang ini. Jadi kita lihat di sini, hati-hati saudara ini, ya. Ini kita lihat ini persaingan dan saling menjatuhkan. Ini sangat berbahaya. Dan kita lihat saudara di sini yang selanjutnya kita baca ayat yang ke-16. Ya. Sebab di mana ada iri hati, ya iri hati lagi tadi ada di atas iri hati, ini ada lagi. Dan persaingan di sana ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Segala kekacauan dan perbuatan jahat. Saudara kalau kita lihat di beberapa media yang ada, ini roh-roh jahat ini ya, perbuatan jahat ya, kekacauan ini terjadi saudara. Ini, dia katakan sebab di mana ada iri hati. Nah ini iri hati saudara, cemburu sosial. Orang kalau sudah cemburu sosial saudara, aduh hati-hati sekali. Bahaya, masuk roh ini.
Sebab itu kalau kita lihat dalam ibadah saudara, apabila kita memuji menyembah, ini roh-roh ini pada keluar semua. Iri hati saudara ya, persaingan ya, ini semua roh-roh jahat keluar semua saudara. Sebab itu untuk waktu kita selesai ibadah kita keluar, tetap kita saudara minta supaya roh Bapa Yahweh tetap berdaulat atas saudara dan saya. Ini penting saudara ya, segala perbuatan jahat, ada kekacauan dan segala perbuatan, segala bukan satu, segala saudara. Ini penting saudara. Sebab itu saudara, kalau orang-orang yang masih ada ikatan-ikatan ya, ibu tadi bilang ya, suami saya masih ada. Nah, kita lihat juga saudara pada waktu ya, papa saya itu saudara, dia kan sebagai di dalam gereja itu dia punya jabatan, dia punya. Nah, selama 16 tahun dia itu sebagai kalau Protestan itu penatua atau apa di gereja 16 tahun lama. Penatua. Dan kemudian saudara, kita lihat apa yang terjadi saudara. Ini ada satu roh yang kita lihat ini yang terjadi di mana mulai ada. Kenapa saudara? Karena melihat iri hati, melihat ada persaingan-persaingan. Di dalam saudara dunia nyata ini kita lihat bahwa di dalam juga orang berbisnis ini ada yang begini saudara terjadi, persaingan-persaingan. Dan hati-hati kalau umpamanya ada di dalam pelayanan ada hal ini. Persaingan di dalam pelayanan. Dan kita lihat saudara, saya saudara melihat di berbagai gereja yang pada waktu Tuhan izinkan saya lalui, saya melihat ada roh ini. Persaingan saudara. Ada. Dan kita lihat saudara, ya, segala perbuatan jahat, dan ini perbuatan jahat karena adihirati dan persaingan ini. Segala perbuatan jahat terjadi saudara. Ini sangat berbahaya saudara. Dan saya bersyukur kepada Bapak Yahweh saudara, ya, mesti ada yang bisa melihat. Firman Bapak Yahweh berkata, kita harus mempunyai karunia membedakan roh. Karunia membedakan roh ini saudara, kita bisa melihat roh Bapa Yahweh akan berkata, oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini. Ini penting saudara. Sebab itu saudara, kita akan tahu bahwa roh Bapa Yahweh tidak suka dengan hal-hal namanya iri hati, persaingan, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, berdusta melawan kebenaran. Dan kita lihat kenyataan ini masih banyak saudara di dalam gereja-gereja, di dalam maksudnya persekutuan-persekutuan ini terjadi saudara. Dan itulah saudara dan saya harus menjadi pendoa-pendoa. Sebagai pendoa bisa masuk ya dalam peperangan rohani. Dan ibu kita lihat ya, keluarga pendoa ini biasanya tidak terlihat. Dan saudara saya harus tahu bahwa tidak mudah karena seorang pendoa itu dia ada di front paling depan dalam peperangan rohani. Dan pada waktu saudara dia akan diserang mati-matian sama kuasa kegelapan. Dan tanpa ada firman yang tertulis, maka saudara akan goncang. Karena saudara harus tahu bahwa Hillel ben Zakar ini dia menguasai firman. Tetapi firman logos, saudara dan saya harus punya firman yang rema untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Dan kita lihat saudara, yang selanjutnya saudara. Ya, ini perbuatan jahat. Perbuatan jahat saudara, ada yang kadang-kadang kita tidak bisa mengetahui dalamnya orang ini. Satu waktu ada seorang ibu, dia kelihatan ya pakaiannya begitu mewah. Tiba-tiba waktu dia masuk di ruangan saudara, dia berteriak, panas, panas. Padahal
Ruangan ber-AC, saudara. Ada apa ini, saudara? Dia berteriak, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Kita harus tahu bahwa ada roh jahat yang menguasai dia. Sebab itu, saudara, gereja-gereja yang maksudnya yang dipimpin oleh roh, yang meluangkan roh Bapa Yahweh bekerja, setan paling takut. Dia akan mundur, saudara. Gitu. Tapi saudara, kita lihat saudara, kalau ada celah dalam gereja, dalam persekutuan umat Bapa Yahweh, maka harus cepat diselesaikan. Kalau tidak cepat diselesaikan, maka ada celah. Dia akan masuk dan menghancurkan. Namanya roh pemecah belah. Sebab itu saudara, ini harus di counter. Di mana saudara, kita harus melihat, oh ini orang ini, ya harus kita doakan. Karena apa saudara? Ada pintu-pintu yang Helel ben Sakar bisa masuk untuk menghancurkan apa yang sudah baik. Puji Bapa Yahweh saudara. Kita akan baca ayat yang ke-17 bagian kedua. Ya, ayat 17, namun hikmat yang dari atas pertama-tama adalah saudara apa? Murni. Murni. Jadi saudara, kalau kita lihat air yang bersih belum tentu bebas kuman. Ya. Jadi kita harus melihat dari buahnya. Ada tertulis, Yesua berkata, dari buahnya engkau akan melihat. Dan puji Bapa Yahweh saudara, semua akan dimurnikan. Saudara dan saya akan dimurnikan. Seperti ibu bilang, aduh saya terus itu dimurnikan, terus dimurnikan. Sampai mendapatkan emas. Emas yang murni. Haleluya. Luar biasa. Dan kita lihat di sini saudara, tentu yang murni itu tidak apa? Iri hati. Ya. Tidak apa saudara? Mementingkan diri sendiri. Ya, terus tidak memegahkan diri. Tidak berdusta melawan kebenaran. Ini yang murni saudara. Ya. Dan dia katakan yang selanjutnya penuh damai sejahtera, ya, penuh damai sejahtera. Saudara, waktu berjalan kita lihat saudara bahwa ada orang-orang yang jemaat datang saudara, waktu datang lihat gembalanya saudara, pemimpin kurang damai sejahtera, nanti aja kalau dia sudah damai sejahtera baru kita datang. Ada yang begitu. Kenapa? Dia banyak persoalan. Jadi ini penting saudara, ya. Penuh damai sejahtera. Ya, kalau kita lihat ini, orang yang penuh damai sejahtera saudara, maka lihat ya ada sukacita. Ya. Senang dia, ya. Senang selalu senang. Oh, senang selalu senang. Ya kan? Nah, ini penting sekali supaya apa saudara? Ada orang-orang yang datang konseling, mereka melihat langsung dapat berkat saudara. Karena apa saudara? Kalau ada damai sejahtera, ya, maka ada dampak yang sangat besar. Ya. Coba umpamanya kita saudara melihat orang yang maksudnya dikuasai oleh roh kegelapan. Kuasa kegelapan saudara. Kita baru mendekat saudara. Dia mau nyerang saudara. Nah, satu waktu saya pelayanan saudara di Tipar Cakung saudara. Waktu saya lagi berdoa, tiba-tiba ini keponakan saya mulai berubah begini saudara. Saya bilang, dia mulai. Terus saya bilang, saya ketawa. Ternyata kamu ada di sini. Saya bilang, kamu keluar. Keluar, saya tegasin. Keluar, dan jangan kembali. Keluar. Kemudian langsung dia turun, dia punya aktivitas itu. Dia mau nyerang saya, semua garuk saya saudara. Tapi saya punya firman Bapa Yahweh. Dikatakan keturunan Yakub, apa saudara? Ibu tahu ayatnya? Tidak bisa Pak Gembala tahu. Tidak bisa dijamah. Ketawa saya. Dia begini, saya turun. Begini turun, saya pegang.
dalam nama Yesus Masya, langsung jatuh. Tek. Baru begini langsung jatuh. Karena apa saudara? Kuasa yang menyertai kita lebih besar daripada tentara musuh. Dimuliakan Bapak Yesus selama-lamanya. Nah ini saudara, kita lihat saudara, damai sejahtera itu punya hati yang gembira, ya, terus membawa dampak kepada orang lain. Ya. Tidak punya hati yang curiga. Orang punya damai sejahtera, tidak punya hati yang curiga. Kalau orang curiga kan sama kayak waktu saya bersaksi di tempat ini saudara. Waktu saya masuk di ini saudara, ya, di toko, ada yang lihat begini saya. Saya kaget. Ini orang lihat-lihat terus, dia curiga. Dia lihat terus. Saya bilang, kenapa dia curiga terus? Emang saya perampok, emang saya penjahat. Dia curiga. Saya bilang, oh iya, saya berdoa, Tuhan ampuni dia. Sebab dia tidak tahu apa yang dia berbuat. Waktu berjalan ternyata dia tahu bahwa istri saya udah langganan lama. Dia punya di toko itu, ya. Sehingga waktu ketemu sama bosnya bilang, ini kan orang lama. Oh, orang lama. Dia curiga terus waktu lalu. Saya lihat orang lama ternyata masa curiga terus. Nah, hati-hati saudara, kita lihat ini. Hidup penuh curiga sangat berbahaya saudara. Ada roh masuk. Roh curiga. Sehingga saudara apa? Ya, kalau melihat orang jadi damai sejahtera saudara. Kenapa dia begitu terus? Kemana saya pergi dia lihatin. Dia lihatin. Jadi gitu. Kita harus apa saudara? Ya, kita harus punya damai sejahtera untuk melihat orang. Ini penting saudara ya. Luar biasa. Ya, tidak punya asumsi-asumsi. Asumsi yang jahat. Asumsi tidak boleh saudara. Kita harus berdoa. Kalau ini ada saudara, kita tolak dalam nama Adonai Yesus Masya. Ya, luar biasa saudara. Dan dikatakan baik hati saudara. Menurut ya, baik hati, orang yang baik hati saudara, ketahuan dari maksudnya kehidupannya. Ya, kelihatan saudara. Ya, orang yang baik hati. Ya, satu waktu saya kemarin pergi lagi mau beli itu saudara di toko listrik ya, ala-ala listrik. Kemudian datang orang gila saudara. Datang orang gila, datang. Terus ini yang punya toko bilang begini, ini nggak pernah dia masuk ke sini katanya. Kenapa dia masuk ke sini? Saya bilang, oh dia meminta doain kali. Punya toko. Dia tahu, bapak dia tahu. Orang gila, saya bilang. Gue bisa, nggak pernah gitu saya bilang. Ini yang punya toko bilang, oh dia tahu bapak orang baik. Saya bilang segala puji bagi Bapak Yahweh. Terus dia bilang, ternyata yang punya toko ini orang Kristen. Baru saya tahu, saya pikir dia bukan orang Kristen. Dia bilang karena dia ngomong begini, oh kita kan lain ya. Kita punya doa pakai nama, tapi dia pakai nama, masih nama lama. Saya udah pernah sampaikan bahwa kita menyembah Bapak Yahweh dalam nama Adonai Yesus Masya. Dan puji Bapak Yahweh saudara, baru saya tahu bahwa dia itu orang Kristen dia. Gitu. Kalau kita kan Nasrani ya. Haleluya. Beda ya. Beda. Ya, dan kita lihat saudara, yang selanjutnya saudara, baik hati kita lihat di sini, orang yang baik hati kita lihat ini sangat luar biasa, ya. Tidak membunuh dengan ucapan. Ya, orang yang baik hati dia akan maksudnya membangun. Dia akan maksudnya menyampaikan kata-kata yang menguatkan. Orang yang baik hati. Ya. Orang yang baik hati tidak mau orang ini tersesat. Dia maunya cepat. Supaya dia kembali. Ini penting saudara. Orang-orang yang baik hati ya. Punya dampak yang luar biasa. Dan yang selanjutnya saudara. Ya. Kita lihat saudara bahwa orang yang baik hati pantas menjadi bapak rohani. Kita lihat ya. Di mana banyak hal-hal yang akan disingkapkan kepada seorang bapak yang baik hati. Dan tadi Ibu Sasa tadi ya waktu bersaksi ya. Kita lihat bahwa ternyata ada klop firman dari Ibu. Ya, ada. Ya, kita lihat ini sangat luar biasa. Nah, sehingga saudara ya akan maksudnya nyambung. Setelah nyambung maka ibu akan mencari
ternyata kebenaran firman Bapa Yahweh ada di dalam gereja di tempat ini. Ini penting saudara. Jadi kita harus ingat saudara bahwa Bapa Yahweh akan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya saudara. Ini penting saudara. Ya. Karena apa saudara? Karena kita memuji, apabila kita meninggikan nama Bapa Yahweh, maka dia akan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. Jiwa-jiwa datang. Dan ini luar biasa saudara. Ada orang yang memberitakan Injil kemana-mana. Hanya dengan maksudnya supaya dia hebat. Kamu sudah menginjil berapa jiwa? Oh saya sudah banyak saya. Sombong saudara. Jadi sombong rohani saudara. Kamu, oh saya sudah bantu gereja begini-begini. Ini bahaya sekali saudara. Sebab itu orang-orang yang berkata demikian saudara, hati-hati dalam pengadilan Bapa Yahweh. Dia akan katakan, aku tidak mengenal. Karena apa saudara? Mereka mencari nama, bukan nama Bapa Yahweh dimuliakan, nama mereka. Ini penting saudara. Dan kita lihat saudara, ya, di dalam kebenaran firman Tuhan kita baca ya Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Ya. Mungkin saudara sudah hafal lagu ini. Kasih sukacita, damai sejahtera, apa? Kesabaran. Nah, ini kan. Nah, akan tetapi buah-buah roh. Jadi kita lihat ya, orang yang baik hati ini ada ya kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan. Iman ternyata. Jadi lagu tadi itu kasih sukacita, damai sejahtera, tidak ada kata iman. Harus tambah iman. Ya. Nah, terus kelemah lembutan, ini penting saudara. Di dalam firman Bapa Yahweh berkata, ya coba kita baca, nanti kita balik lagi di sini, Matius pasal khotbah di bukit ya, Matius pasal yang ke-5, ya ayat 6 kalau nggak salah kita lihat ya. Ada hubungannya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena berbahagialah orang yang penuh kemurahan. Ya ada kelemah lembutan itu ya. Ada, coba mana dia? Orang yang lembut hati, mana dia? Berbahagialah orang, mana dia? Berbahagialah orang yang dianiaya, berbahagialah orang yang, ayat 5, coba ayat 5 tadi. Ya. 5 ya. Berbahagia orang yang lembut hatinya. Saudara, kalau kita lihat orang yang lembut hati, ya, dia akan apa saudara? Menguasai bumi. Berbahagia orang yang lembut hati, karena mereka akan mewarisi bumi. Ini penting saudara. Nah, kalau kita melihat saudara, ya, seorang bos kalau dia marah-marah terus marah-marah akan hancur. Seorang istri kalau terus dia marah-marah, keluarganya akan hancur. Tapi ya, firman Bapak Ibu berkata di sini, dia akan mewarisi bumi. Di mana saudara kita lihat sifat ini, akan banyak orang datang. Ya. Tapi kalau ada sifat seperti begini, wah, orang, ada hell dari situ. Dipikir ada roh yang sifat seperti apa saudara? Kita lihat hewan-hewan saudara. Banyak hewan-hewan yang punya sifat-sifat yang jahat. Ya sama kayak burung merak ada sifat sombong ya kan. Nah banyak hal-hal kita lihat saudara. Dan apa yang terjadi kita lihat di sini. Firman Bapa Yahweh berkata akan mewarisi bumi. Bumi aja diwarisi. Kalau kita baca ya. Di dalam maksudnya kitab yang lama ya, di situ akan menguasai, akan memiliki bumi, akan menguasai bumi. Jadi orang yang lemah lembut saudara, kalau dia ada di satu gereja saudara, maka apa saudara? Gereja itu akan adem ayem. Sebab itu milikilah roh yang lemah lembut dari Bapa Yahweh. Ini penting saudara. Dan kita kembali saudara kepada ya tadi kebenaran firman Bapa Yahweh ya di dalam Galatia ya 22 tadi. Ya, kita kembali ke Galatia tadi ya, dia katakan di sini. Ya, ini penting saudara. Kan tetapi baru adalah kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, ya sudah sampai sini, dan pengendalian diri. Ya. Kita lihat banyak anak-anak saudara, ya. Pada waktu terjadi kerusuhan-kerusuhan kemarin itu, ini penguasaan diri ini kurang. Setelah ditanya saudara, ternyata mereka tidak tahu itu. Undang-undang tenaga kerjaan mereka nggak tahu. Nggak tahu. Saya cuma dengar dari teman saya cuma dengar dari YouTube, saya cuma begitu. Sehingga apa? Mereka tanpa ada penguasaan diri, maka mereka akan hanyut terbawa arus. Ini hati-hati saudara. Sebab itu kita harus meminta pimpinan Roh Bapa Yahweh, karena orang yang bijaksana tadi dia tidak cepat-cepat mengambil keputusan. Ya, ternyata banyak anak-anak ini yang dikuasai ini roh yang tidak menguasai diri. Terus apa yang terjadi saudara? Kita lihat di sini, penguasaan diri, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Ini penting saudara. Jadi kita lihat di sini, hukum dunia dan hukum sorga tidak menentang. Jadi kalau saudara sudah mempunyai sifat-sifat seperti ini, sifat Bapa Yahweh Elohim, maka saudara dan saya ada di sana, di sorganya Bapa Yahweh. Saudara pernah ingat lagu berjalan ke Sion, apa? Ke kota Sion dalam surga saya, apa? Datang ke Sion, ke tempat kediaman Yahweh. Ternyata Sion itu tempat kediaman Yahweh. Salah satu kota di sorga yaitu Sion. Di sana tempat kediaman Bapa Yahweh. Jadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Bapa Yahweh saudara, mereka akan mempunyai sifat yang murni di hadapan Bapa Yahweh, penuh damai sejahtera, baik hati saudara, dan buah-buah yang baik, tidak memihak saudara, ya, tidak melawan kebenaran firman Bapa Yahweh, tetapi dia tunduk di kaki Bapa Yahweh. Dan saudara kita lihat di sini, kita akan membaca ayat yang ke-13, yang Yakobus pasal 3 ayat 13. Ini untuk yang penutup. Siapa yang bijaksana dan penuh pengertian di antara kamu, biarlah dia menunjukkan perbuatan-perbuatannya dalam kelembutan hikmat dari perilaku yang baik. Kita langkah ayat yang ke-18 saudara. Dia katakan 18, kita baca bersama. Dan, apa saudara sama-sama? Dan buah-buah kebenaran ditaburkan dalam damai sejahtera bagi mereka apa saudara yang membuat perdamaian. Berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh saudara. Luar biasa saudara. Jadi kita lihat di sini orang-orang yang bijaksana dan penuh dengan pengertian adalah orang-orang yang punya sifat-sifat daripada Bapa Yahweh. Ini sangat penting saudara. Dan saya percaya saudara bahwa di tempat ini saudara dan saya terus akan dimurnikan. Karena firman Bapa Yahweh berkata, satu waktu dia akan datang seperti apa? Pencuri. Dan saudara dan saya sudah siap saudara? Amin. Berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Saya tidak akan teruskan, saya percaya bahwa roh Bapa Yahweh akan teruskan kebenaran firman Bapa Yahweh ini. Karena saudara, firman ini dia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan kebesaran.